Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar bisnis 1C Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas kami tentang model bisnis yang cocok di saat pandemi. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rozan. Ini adalah Nazifatun Nisa dan ini adalah Amelia Melati Putri. Merebaknya virus COVID-19 di dunia tentu memukul perekonomian semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi menimpa hampir semua negara yang ada di dunia. Seberapa buruk sih dampaknya? Nah, kita dapat melihat dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan pelaku usaha yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini. Hal ini yang mendasari kami untuk memilih bisnis yang tepat di masa pandemi ini. Nah, bisnis ini dapat menjadi solusi bagi karyawan ataupun pekerja yang mengalami pemecatan dan pemutusan kontrak kerja yang diakibatkan oleh COVID-19. Bermodalkan smartphone, paket data, dan transportasi, keuntungan pun akan langsung didapat tanpa adanya bagi hasil kepada pihak lain. Ji, baca Ji. Saya akan memaparkan deskripsi bisnis yang telah dipilih oleh kelompok kami. Bisnis ini berfokus kepada penyediaan makanan, minuman, dan alat pelindung diri yaitu masker. Bisnis ini berbasis hunian pribadi, yaitu dapat diselenggarakan di rumah. Konsumen dapat memesan melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau media sosial yang telah ditentukan oleh si penjual. Pembayaran pun dapat dilakukan setelah barang tersebut sampai, atau juga bisa dilakukan transfer kepada si penjual. Penjual juga berperan langsung dalam mengantarkan barang tersebut kepada konsumennya, dengan tambahan ongkos kirim berdasarkan hitungan kilometer tempat tujuan konsumen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi konsumen terhadap dunia luar. Rasa takut, rasa cemas akan wabah COVID-19 yang menular akan menimbulkan kewaspadaan kepada diri konsumen untuk beraktivitas banyak di luar. Nah, kelebihan jasa antar inilah yang akan memperkecil langkah para konsumen untuk beraktivitas banyak di luar. Penjual juga dapat meletakkan tarif yang lebih tinggi untuk harga barang-barang karena kelebihan jasa antar yang diterapkan. Kemungkinan penipuan pun dapat diperkecil dengan meminta nama dan foto KTP para konsumen yang ingin memesan. Lalu jenis usaha seperti apa yang kami pakai di bisnis kami ini? Nah, jenis usaha yang kami buat adalah direct to consumer atau biasa disebut dengan D2C. D2C ini merupakan jenis bisnis untuk melakukan penjualan tanpa perantara. Artinya, kegiatan memproduksi, kegiatan mengemas, dan juga mengirimkan barang akan dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Tanpa adanya perantara dan juga pihak ketiga tersebutlah kita bisa memasarkan bisnis kita sendiri dan terhubung dengan konsumen secara langsung. Jenis bisnis D2C ini kita bebas menentukan cara tawar-menawar dengan konsumen. Dan juga kita bebas menentukan harga. Berbeda jika kita memakai orang ketiga, maka harga penjualan akan lebih dinaikkan. Dan keuntungan yang didapat pun akan lebih sedikit. Nah, strategi dari bisnis kami adalah memberikan keunggulan berupa jasa antar yang mana hal ini akan mengurangi interaksi si pembeli kepada dunia luar. Nah, tentu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman serta mengurangi kekhawatiran konsumen. Nah, memang cara ini masih jarang dipakai oleh pebisnis pemula. Dari bisnis tersebut, keuntungan yang akan didapat akan berlipat. Nah, keuntungan itu berasal dari bahan dan ongkos kirim yang akan diberikan oleh konsumen kepada penjual. Nah, selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi di sini dilakukan melalui jaring
media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Penggunaan media sosial yang meningkat selama pandemi menjadi wabah penyebaran informasi yang paling cepat tersebar dan memiliki jangkauan yang luas. Nah, selanjutnya adalah target pasar. Target dari bisnis ini tidak memandang usia, jabatan, ataupun pekerjaan. Jadi, target pasar dari bisnis ini adalah semua kalangan mulai dari remaja hingga dewasa, serta berbagai profesi dan kelas sosial. Amel, baca Mel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bisnis ini. Yang pertama, kelebihan dari sisi konsumen menciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi, konsumen untuk transaksi pembayarannya, konsumen bisa transfer dari rumah aja. Dan untuk pengiriman barangnya, itu kita yang akan mengirim sesuai alamat yang dikasih oleh konsumen. Selanjutnya, mencegah masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat dan menimbulkan keramaian. Karena ini bisnisnya bisa secara online, jadi konsumen nggak perlu keluar rumah untuk membeli barangnya. Konsumen bisa milih secara online dari rumah aja. Selanjutnya ada memiliki waktu produktif yang banyak. Belanja online ini tidak memakan waktu, jadi kita nggak perlu keliling kemana. Jadi setelah belanja kita bisa melanjutkan pekerjaan kita yang lain, jadi sangat hemat waktu. Selanjutnya ada kelebihan dari sisi penjual. Penjual dapat keuntungan bersih langsung full dari apa yang mereka jual, karena ini adalah jenis bisnis D2C, yang mana bisnis ini tanpa orang ketiga atau yang biasa kita sebut reseller. Jadi keuntungannya itu bersih langsung untuk penjual. Selanjutnya bisnisnya ini nggak perlu kita sewa toko atau ruko, kita bisa ngerjainnya itu dari rumah dengan modal kuota internet, laptop atau HP. Dan yang terakhir, kita bisa membantu anggota keluarga yang membutuhkan lapangan pekerjaan, karena kita bisa memanfaatkannya dalam sesi packing atau persiapan pengiriman barang, bisa minta tolong mereka. Selanjutnya, kekurangan dari bisnis ini dari sisi konsumen itu nggak dapat melihat secara fisik barangnya, mereka hanya bisa melihat foto-fotonya, mereka nggak bisa megang ini dari kain apa atau ini dari asalnya dari bahan gimana, itu nggak bisa, mereka hanya bisa lihat fotonya. Selanjutnya, kekurangan dari sisi penjual, yang pertama ada rentan terhadap penipuan, karena banyak konsumen yang milih ternyata barang dikirim uang nggak nyampai, itu sangat rentan. Selanjutnya harus memiliki kendaraan yang siap dipakai kapanpun. Ketika ada konsumen yang minta kirim sekarang, ya kita harus bisa kirim sekarang. Ketiga, hingga menjangkau pasar yang luas, di awal keuntungan akan minim. Untuk menjangkau pasar yang sangat luas, keuntungan kita harus siap-siap, karena keuntungan di awal itu akan sangat minim, karena kita akan sibuk untuk promosi untuk awal-awal. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.